saat ini yang paling digencarkan sedang menjadi perhatian oleh pemerintah adalah hilirisasi minerba. Jadi bagaimana caranya agar semua produk-produk tambang biji bahan galian itu tidak semuanya diekspor keluar. Itu kurang menguntungkan bagi Indonesia. Jadi kita Indonesia berusaha agar mengolah sendiri bahan galian itu dan kemudian akan diekspor dalam bentuk produk yang sudah jadi. Itu lebih menguntungkan bagi Indonesia. Cuma banyak kendala-kendala yang dalam perjalanannya. Jadi memang kenapa Kadin yang dimana saya menjadi aktif di dalamnya membentuk Pokja, kelompok kerja hilirisasi minerba yang memberikan advice pada pemerintah bagaimana caranya membuat pola kerja hilirisasi minerba yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai semangat hilirisasi itu pokoknya hilirisasi, tapi nggak tahu bagaimana harusnya gitu. Karena ternyata banyak ketika larangan ekspor boksit misalkan ya, tapi ternyata banyak smelter yang belum siap. Jadi pengusaha itu bingung ketika mereka sudah produksi boksit, tapi mereka nggak bisa buang keluar, tapi tidak bisa juga menjual di smelter Indonesia karena smelternya terbatas. Nah, jadi mereka mengalami kerugian cukup besar. Atau nikel misalkan, nikel sebaliknya, nikel malah mereka kebanjiran smelter, banyak smelter. Produksinya juga digenjot habis-habisan. Nah, maka kendalanya adalah ketika ada banyak smelter yang membutuhkan feed atau umpan yang demikian banyak dari nikel, tapi produksinya nggak mencukupi untuk itu. Nah, jadi banyak smelter yang kekurangan bahan baku. Nah, itu juga jadi kendala juga. Dan kemudian kendala lainnya adalah ketika banyak prakteknya ternyata nikel itu yang sedang smelter mereka jadikan produk lanjutan itu banyak yang belum jadi 100%, baru 30% tapi dibawa lari ke Cina. Karena masalahnya hampir semuanya investor smelter di Indonesia itu adalah dari Cina. Dan baru 30% produk olahannya itu dibawa ke Cina. Jadi yang menikmati 100%-nya produk olahannya itu Cina nantinya yang menikmatinya. Itulah satu kritik dari para pakar ekonomi menghindari gimana caranya agar investor tidak harus dari Cina semuanya. Atau kemudian harus ada kepastian bahwa produk baru bisa dibawa keluar itu kalau sudah 100%. Jangan baru 30%, 40% dibawa lari ke Cina, jadi itu menjadi merepotkan, jadi merugikan Indonesia gitu. Oh gitu. Gitu. Oke. Pak Wisnu udah mulai dengan hilirisasi nih ya. Mungkin saya agak sedikit kembali ke definisinya dulu nih Pak. Hilirisasi itu berarti kita berharap atau kita sedang menjalankan program di mana jangan sampai kita menambang atau menggali kemudian langsung jual gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, itu hasil kita tambang itu berarti harus dibuat produk jadi dulu atau sampai titik mana yang disebut sebagai hilirisasi. Misalkan nikel tuh harus jadi baterai lithium dulu atau sampai bentuk tertentu aja itu sudah disebut terhilirisasi, Pak Wisnu. Ya. Jadi untuk produk tambang itu kan awalnya bahan galian hasil tambang itu kan semuanya dalam bentuk ore, dalam bentuk galian itu sudah dijual ke luar ya Pak ya. Okay. Dan kalau dinamakan hilirisasi minerba artinya produk-produk yang tadinya misalkan nikel ya, kita anggap nikel, maka dia harus berupa produk yang menjadi partikel atau menjadi bagian sebuah baterai misalkan, nah itu baru dibawa keluar. Jadi yang sudah jadinya itu yang dibuat. Yang sudah jadinya artinya itu, ya. komponen yang bisa dipakai untuk merakit sesuatu gitu ya, betul, membuat sesuatu gitu ya. Betul, itu yang gitu. Itu yang harapannya itu. Tapi masalahnya seberapa persen yang bisa dibawa keluar itu yang jadi belum dibahas. Ada yang 30%, 40% sudah dibawa keluar. Padahal itu sebenarnya belum masuk kategori sudah terhilirisasi ya. Ya, itu yang jadi masalahnya. Untuk setiap jenis tambang minerba ini sudah jelas ya Pak ya. 100%-nya itu adalah bentuknya apa nih hasil tambang itu setelah kita hilirisasi? Ya, atau masih dispute di luar sana?
Ya kalau kita nikel itu kan banyak kan untuk produk-produk untuk otomotif ya. Otomotif yang paling isu menarik atau produk yang paling diminati adalah baterai kan ya. Baterai, Tapi tidak betul. hanya itu, banyak produk otomotif yang menggunakan nikel juga. Makanya kemudian untuk tembaga juga demikian, kobalt juga demikian. Bagian komponen dari baterai, kobalt, tembaga, nah itu. Nah, kemudian kalau juga yang produk-produk komunitas emas misalkan, emas kalau emas memang kalau di Indonesia ya produknya sudah dalam bentuk ini ya lempengan ya. Nah, itu sudah tidak perlu ada bahasan lagi, memang sudah seperti itu. Nah, tapi yang memang seperti pasir silika ini kan bahan galian industri, bahan galian yang salah satu komponen untuk pembuatan kaca. Nah, itu juga saat ini ada bahasan untuk tidak boleh diekspor nantinya. Nah, itu juga jadi satu bahasan yang menarik juga. Ketika kapan suatu produk bahan galian itu untuk siap untuk dilarang ekspor, pada saat kapan belum siap itu. Yang menjadi bahasan adalah apakah sudah ada smelter yang siap untuk mengelola itu. Kalau memang belum ada, maka sebaiknya jangan ada larangan ekspor. Gitu. Kadin, Bapak kan ada Kadin juga ya sebagai Wakil Ketua Komisi Tetap Minerba. Kita bicara Kadin berarti itu jembatan antara pengusaha dan pemerintah juga ya? Atau berbagai stakeholder lah gitu ya di sana. Pak, boleh jujur nggak sih Pak? Sebenarnya pengusaha tambang itu terganggu nggak sih? Oke lah, hilirisasi untuk bangsa dan negara. Kita lebih bernilai lagi apa yang kita tambang kalau kita jual sebagai produk jadi atau 100% sebagai produk yang siap ekspor gitu. Tapi kan mereka nambang ya. Secepatnya bisa dikirim ya dikirim. Smelter itu siapa yang bangun? Kalau pabrik tambang juga berarti ada biaya. Kalau dari pengusaha tambang boleh di-spill nggak Pak nih? Kira-kira mereka tuh gimana sih? Ya, kalau kami pengusaha tambang itu memang lebih suka menerima yang cepat. Yang terus terang yang cepat tuh ketika menjual bahan galian itu langsung dijual, itu cepat. Tapi ketika ada larangan untuk ekspor, maka kami pun paham bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Maka itu pun juga bagus. Cuma masalahnya adalah biaya investasi smelter itu sangat besar sekali, miliaran rupiah, dan sehingga hampir semua bisnis smelter itu selalu melibatkan investor luar. Dan yang paling siap dan paling mudah diajak kerjasama oleh investor dari Cina. Karena mereka lebih murah. Lebih murah, dan mereka kenapa murah? Karena mereka menyiapkan paket tenaga kerja dari mereka. Jadi hampir semua investor Cina itu membuat syarat paket tenaga kerja harus dari mereka. Karena mereka memang terlalu banyak SDM di Cina, penduduk terbesar di dunia adalah Cina, dan mereka memang terlatih sekali SDM-nya, sehingga dia ketika ada kerjaan-kerjaan tambang di smelter mereka siap, dan memang mereka terampil sekali, dan ketika mereka juga waktu tinggal, waktu kerja, masa kerjanya lebih lama dibandingkan orang Indonesia. Itu menguntungkan buat mereka juga. Nah, jadi membuat pengusaha Indonesia jadi agak kesulitan ketika mereka tidak 100% bisa mengelola smelternya, karena memang ada pihak luar dari China yang ikut masuk juga. Nah, kendalanya juga adalah ketika ternyata banyak smelter itu sudah membawa keluar produknya sebelum 100%. Itu jadi kendala juga. Nah, jadi ya tentunya hanya pengusaha-pengusaha besar saja yang mempunyai smelter, Pak ya. Dan itu buat pengusaha kecil yang usaha menengah itu agak kesulitan. Makanya kebijakan untuk hilirisasi minerba itu sebenarnya lebih menguntungkan usaha-usaha besar aja menurut saya. Nah, itu yang harus diperhatikan pemerintah. Nah, mungkin akhirnya perusahaan-perusahaan kecil yang mempunyai izin tambang itu lebih sifatnya mengesup, nyuplai ke smelter-smelter yang perusahaan besar tadi ya. Besar tadi. Akhirnya seperti itu akhirnya. Jadi intinya pengusaha memang ya kita tambang lebih enak sih kalau langsung jual ya. Cuman kan kita tahu itu kepentingan nasional. Ya bayangkan gitu, Bapak, kita pengusaha menengah tadi kan bisa dapat
dolar dari luar langsung kan ya. Tapi dia sekarang hanya bisa nyuplai ke smelter yang punya. Karena tadi ada aturan harus itu, iya harus diproduksi. Ya yang menikmati keuntungan dari seminerba ya hanya perusahaan besar yang tadi itu. Perusahaan besar, apalagi mereka punya bargaining position tinggi. Ya itu. Jadi itu dilemanya di sana ya Pak ya. Ya.